secara gamblang di sosmed, tapi kan di pengadilan pasti akan dibuka semua detail kronologis awal sampai akhir. Nah itu yang aku pengen banget saksikan langsung. Oh ternyata tuh di sini loh ada poin ini yang kita nggak tahu dari sosmed, ada di pengadilan. Oh ternyata dia ngomongnya gitu, diperdengarkan mungkin misalnya dari apa kata-katanya, semuanya jelas kan. Ada juga bukti yang dari Niki yang nggak keluar, yang kita nggak tahu. Itu yang aku tunggu sih, itu yang aku tunggu. Atau ada bukti sesuatu yang ya ampun ternyata gini gitu. Maksudnya Niki sendiri pernah cerita nggak mungkin sama kamu soal ini? Nggak pernah, karena kita udah nggak pernah ngomong dari 2021. Terakhir tuh aku pernah syuting sama Niki tuh di Nikita Kepo sama suamiku. Jadi kita diundang untuk satu episode Nikita Kepo. Ada tuh masih di YouTube. Nah di situ kenalan, ngobrol lama banget karena seharian syutingnya. Anaknya baik, anaknya seru. Ngomongin Loli, anaknya dia si Laura tuh dia bangga banget gitu sama anaknya pinter gini-gini. Pokoknya aku lihat di situ emang Niki nih ibu yang sayang sama anak, terus tanggung jawab, pekerja keras, profesional juga nggak telat, ramah, baik di situ. Tapi terus kita ada masalah waktu itu kasus Vanessa Angel, jadinya kita nggak mau komunikasi lagi. Ya udah sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi meski belum pernah ketemu, Belum. Kenapa ingin Ketemu lagi setelah itu ketemu, setelah kenalan. Ya, kenapa ingin lebih pro ke Niki saat di kasus ini? Karena kalau yang aku lihat, kan tadi ada dua persepsi. Satu bilang pemerasan. Digadang-gadang pemerasan kan dari awal kasus ini bergulir. Tapi ternyata 368 dilepas juga. Karena kalau untuk netizen dan kacamata aku, itu bukan pemerasan, nggak kayak gitu. Pemerasan tuh nggak modelnya begitu. Ada yang, ya udahlah sering banget lah diomongin berkali-kali gitu. Pemerasan kalian tahu sendirilah seperti apa sih ciri-ciri pemerasan gitu. Jadi persepsinya yang tadinya dibilang pemerasan ternyata juga 368-nya hilang. Buat aku ya emang ini tuh kerjasama yang lisan, which is itu normal karena aku juga kalau ada endorsement rata-rata pada umumnya jarang banget yang pakai tulis-tulis tanda tangan dengan kontrak, itu jarang sekali. Langsung diomongin berapa gini deal ini, cek langsung udah bikin konten. Kita ngonten deh, mau lah itu ngocek bawa barangnya atau kita pernah lagi ngapain, nge-review, honest review gini. Udah transfer, habis itu transfer sisanya. Ya persis kayak gitu modelannya, transfer setengah, terus transfer sisanya, terus nanti kalau mau lanjut tahun depannya gimana nih? Ya gitu. Pak, mohon maaf jika ada yang bertanya, apa kepentingan di kasus ini? Apa jawabannya, Pak? Kepentingan, kalau soal kepentingan mah sebenarnya bukan soal kepentingan. Karena kalau ngomong kepentingan, gue nggak dibayar, apa kepentingan gue kan gitu. Tapi ini kan bentuk kepedulian. Pertama di kasus ini aja tuh ada hubungannya dengan skincare, itu produk UMKM, di mana gue juga pelaku jualan skincare. Jadi Niki ini membuka gitu loh, bahwa ada skincare nih yang nggak relevan, yang nggak bagus nih kayak gitu. Itu menurut aku jadi suatu pembelajaran yang bagus sekali untuk masyarakat luas, termasuk gue yang nggak kenal itu merkuri, yang nggak kenal hidrokinon, jadi sekarang tahu karena ada kasusnya Nikita Mirzani ini. Nah, jadi kepentingannya apa? Bener-bener kita pengen keadilan buat orang-orang yang membela konsumen, membela masyarakat pada umumnya, bukan cuma segelintir. Sebenarnya itu. Berarti Pak, Tapi ini kan menggugat Jadi kaget. 100M sendiri. Apa tuh? Menggugat 100M sendiri. Kalau kalau angka tuh boleh berapa aja sih, kan tadi kan udah dijelasin juga sama Bang Fahmi sama siapa yang ngerti hukum lah ya. Kalau 100M itu angka aja gitu. Kira-kira misalnya kerugian gue sampai berbulan-bulan gak kerja, hitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, oh iya udah 100M nih, belum lagi moral apa, itu bebas sih angka segitu. Bebas. Nanti dikabulkan atau enggak tergantung hakim. Berarti optimis nggak Pak Diki menang atau seperti apa? Harusnya sih menang. Aku sih optimis harusnya sih menang ya. Melihat dari yang aku lihat di sosmed, ini kronologisnya seperti kok kerjasama loh gitu. Bukan bentuk pemerasan atau apalah gitu kan. Dan ya udah kalau kerjasama nggak diselesaikan dengan profesional, bukan prestasi dong. Berarti tuntutannya harusnya masuk gitu. Ada keinginan nggak sih kan untuk jenguk Pak Diki apa udah jenguk Pak Diki? Nggak bisa, jenguk itu ternyata sangat-sangat sulit sekali untuk orang luar. Jadi mesti ada janji-janji.
ke pengacara dan aku baru kenal Bang Fahmi kemarin. Gitu. Jadi untuk jenguk Niki masih jauh dari schedule aku sih. Tapi untuk mantau pengadilan kan bisa bebas nih siapa aja masuk datang gitu kan. Ya udah, aku ke pengadilannya aja ngawal. Gitu sih. Ya. Lagi ya, maaf. Iya. Iya, thank you. Ya Mbak Emma, ini terlihat 2 kali sidang Nikita hadir ya, gimana? Mungkin Iya. kenapa alasannya? Yang pertama kirain aku tuh bakalan langsung ada pembacaan ya kan dakwaannya. Terus yang kedua ini sekarang ternyata kan mundur lagi untuk mediasi dulu. Dan setelah aku cari tahu ini memang proses kalau di pengadilan seperti itu. Jadi sebelum ada sidang pertama ada mediasi dulu. Kalau kata mediasinya deadlock nggak berjalan dengan baik baru sidang. Dan juga aku sebenarnya pengen lihat nih yang digugat. Kan yang terhormat Dr. Reza Gladys, kok nggak datang? 2 kali loh aku datang di sini pengen tahu sih reaksinya kayak gimana atau nanti dia ngomongnya seperti apa. Karena begini loh, sidang perdata ini sedikit banyak tuh menggambarkan sidang yang pidana nanti, bahkan bisa menjadi penunjang buat Niki di sidang pidana yang besar itu gitu. Jadi ini kalau perdata ini udah kayak apa ya? Momen yang sangat penting nggak boleh dilewatkan sama kita semua. Intinya Mbak Emma kepengennya bertemu dengan kita juga di sidang dan sama Reza Gladys juga ingin bertemu. Kalau Niki kan udah pernah lihat dan tahu caranya Niki, cara ngomongnya dan segala macam. Aku percaya banget sama dia. Dia pun udah berapa kali kan ikut sidang. Kita lihat sendiri ada 3 kasus sebelumnya ya. Dan dia selalu oke gitu. Terus kayak pertandingan ya sebenarnya udah kayak apa aja gitu kan. Nah si dokter ini yang aku belum pernah ketemu nih, lihat langsung tuh belum pernah. Untuk melihat dia menjawab dari mana produknya, itu yang aku pengen banget tahu. Kenapa kamu kok bisa menelpon duluan, bisa mencari si Niki dan akhirnya dapat lewat Mail, mungkin ngomong ini, terus dihadirkan lagi saksi yang lainnya. Kan saksi-saksi yang lainnya ini yang terkait dengan kasus ini juga akan ngasih masukan. Itu yang aku pengen lihat supaya bisa tahu dengan jelas gitu loh. Apakah ini bentuk dari suatu itu yang kamu udah laporin di pidana, atau ternyata bahwa kamu adalah seorang itu yang sukanya menggitu itu gitu kan. Kamu bisa ngomong di sini ya. Artinya Tuh. bagi waktu enggak. Oh enggak dong. Aku deket rumahnya pertama. Kedua ini kasus menarik banget. Jadi banyak orang juga udah nanya dari pertama kali nih kasus ini. Aku pantau juga, Doktif juga aku pantau. Dokter DRL, SS, itu semuanya aku pantau. Jadi kalau misalnya nanti ada pengadilannya di luar ini pun untuk si Doktif, aku pasti akan kawal. Aku ke Malang juga, ke Kepanjen, ke tempatnya si Isa Sega. Jadi udah berapa pengadilan nih kita datang, hanya nggak ikut 3 kali, udah 3, 4. Jadi ya udah memang ini udah kayak jadi bagian dari rasa penasarannya aku, yang aku harus eksekusi sendiri, aku mesti datang sendiri, mesti nyaksiin sendiri. Kayak gitu. Tapi udah jenguk Nikita di Twitter. Aduh ternyata susah jenguk dan Tapi udah ada upaya susah. untuk kesana. Lewat Doktif sih, tapi Doktif juga belum bisa. Lewat Doktif, kalau misalnya bisa, ya udah aku pengen ikut, tapi ternyata belum bisa karena memang harus ada jadwal sama melalui pengacaranya, terus nggak bisa bukannya sembarangan bisa dijenguk bebas gitu loh. Jadi Sulit ya. sulit ya. Mbak Emma, mau minta tanggapannya soal ini kan kita menggugat Reza Gladys 4M ya. Sekaligus dengan 100 miliar yang kerugian immaterial. Ini Iya, worth iya, it iya, nggak sih? betul. Worth it nggak sih menurut Worth- Mbak Emma? Ada yang bilang kurang sih. Kurang. 100 M katanya gitu, karena kalau melihat dari yang udah dia jalani berapa bulan, 3 bulan lepas semua, mungkin kontrak-kontrak yang harus dia dapatkan, dan juga nggak cuma secara nominal ya, secara mental. Ya mentalnya itu bukan Niki doang loh, apalagi kalau sampai bener ya udah ini tuh ada udang di balik bakwan, di balik batu. 100 M sih kurang sih buat gue. Apa sih maksudnya? Kesel gue. Ya soalnya pendapatannya aja yang aku lihat aja tuh sebulan lebih dari 100 M. Lawannya uang kecil banget itu. Tapi percaya nggak kalau Niki ngelakuin komersil? Kenapa? Enggak lah. Iya. Enggak. Gini ya, tadi aku udah masukin ke Vivi. Aku ada kasih komen balasan gitu untuk ada seorang pakar psikolog.
Karena mungkin beliau cuma dengar dari satu rekaman. Kan aku dengar ada rekaman yang satunya. Itu tuh yang nyari-nyari kan beliau ya, si dokter ya. Iya mau dibayar nggak mau loh. Jadi dia tuh nggak mau sebenarnya. Cuma dicari lagi, didatengin lagi. Pokoknya kayak diopak-opak ya. Kalau gimana sih ngomong ala asisten ngomong ya. Apa sih kayak ngapain sih dia nyari gue kan kayak gitu. Ya udah segini deh gini. Kayak gitu loh cara ngomongnya tuh informal banget memang. Jadi narasinya yang didengar kok kayak gitu sih, kayak kaget. Tapi kan ada kronologis loh sebelum-sebelumnya. Di belakang, coba deh berapa kali dihubungin, berapa kali diminta. Pastilah orang tuh ada kayak, apaan sih lo? Oh yaudah lo mau berhenti ngomong, ya udah segini. Nah gitu loh. Misalnya gitu kan, itu si Mailnya ngomong begitu kan. Itu gaya dia ngomong. Tapi gini ya poinnya ya. Satu, ngapain kamu cari-cari orang untuk ngebagus-bagusin produk kamu kalau produk kamu memang nggak bagus. Misalnya. Kedua, nggak usah takut lah sampai harus nyari-nyari, biarin aja dia ngoceh. Kamu buktiin kamu produknya oke kok, kenapa mesti sampai kayak begitu gitu loh. Sampai ya udah kamu review deh yang bagus-bagus. Itu kan dia yang pengen nego, ya nego, ada bahasa nego juga di belakang. Coba dengerin lagi, itu ada bahasa ya nih nego. Berarti kan itu kayak apa ya, beda lah sama pemerasan, beda. Berarti kamu seoptimis itu ya buat Iya, aku sih dari kacamata aku ini bukan hal yang dibilang pemerasan lah, ada kayak gini. Intinya ada produk yang ya kurang bagus, mintanya untuk dibilang bagus dengan kesepakatan sekian, pembayarannya juga dia juga yang nentuin. Oke, sekian ya. Bayarnya 2 kali, terus nanti tahun depannya lagi ya, apa bulan akhir tahun gitu kan. Tahun depan akhir tahun gitu ya. Nanti saya transfer lagi ya udah sih kalau kayak gitu mah apalagi. cuman menyayangkan nggak sih itu bukti percakapannya nggak didokumentasikan atau cuma sekedar chat, sekedar itu menyayangkan kayak itu? Apanya itu? Menyayangkan bahwa kesepakatan itu hanya sekedar chat, sekedar ngobrol, nggak didokumentasi sehingga itu jadi data Hitam di atas putih. bisa Loh diperbandingkan say, gitu, jadi. ini nah bukan, kamu pertanyaannya bukan ke situ. Ngapain direkam? Kan nggak boleh ngerekam. Jadi kalau kita lagi, ini satu juga ya, kalau kita lagi berbicara secara private, sangat tidak boleh. Coba cek deh, pasalnya ada. Nggak boleh merekam tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang kita rekam untuk menyebarluaskannya. Itu ada peraturannya, ya undang-undang ITE. Jadi nggak bisa kamu ke pertanyaan itu sebelumnya ini aja dipertanyakan lagi. Nah ini yang aku pengen tahu juga. Apa nih barang bukti? Legalkah, ilegalkah? Itulah makanya Mamsi hadir, gitu sih. Oke, terakhir mungkin ada doa untuk doa dan supportnya untuk Nikita. Iya, doanya tetap jadi Niki yang dulu juga, nggak usah khawatir. Kita semua di sini cewek-cewek pada umumnya berterima kasih. Niki udah mau spill produk yang nggak bagus, yang kita mengedukasi kita semua. Ada produk-produk yang tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk kasus ini kita woman support woman. Semoga Niki selalu sehat dan kuat menghadapi apapun yang di depannya. Oke. Amin. Ya. Baik Mbak, mau spill dong ini outfitnya setiap datang ke persidangan Nikita selalu stand out sekali. Masa Mungkin sih? kasih lihat dong ke pemirsa. Oh gitu. Nanti ditanya. Kontak rekannya. Yang adminnya kita, admin Mamsi. Ya. Netizen tertarik banget sama outfitnya. Masa? Setiap datang ke persidangan Nikita selalu stand out nih. Boleh kasih lihat dong. Iya, ini aku pakai jas yang oversize. Terus aku pakai sepatu yang memang warnanya tuh warna-warna. Ini mau nomor Senada dari Oh, iya, boleh. warna Kanya. formal ya. Siapa? Kanya ya? Kanya. Atau formal. Terus ini kayak biasa aja sih, jalannya pakai ini. Gak emang. Ini simpel aja. Persiapannya berapa lama Pakai tadi? celana. Enggak, langsung Sekarang aja di di sini rumah aja, lagi mandi, ngapain? set, set, set. Kita ada live rutin gitu sih kak, setiap hari ya sama-sama brand-brand gitu. Iya, pokoknya melihat. Berapa namanya? Jadi kalau pakai 08 78 besoknya dilihat dari 61  08 78 61 07 33 28. sopan, sepatu yang simpel. ini setiap sidang mau bakal datang terus. Kayaknya sih gitu deh. Kayaknya karena Bisa. Jadi kan lagi enggak langsung pulang sih maksudnya. aku tadi soalnya juga TikTok kan. Jadi kalau aku sekarang ikutin bahannya sekarang kan oversize nih. Jadi aku pakai aja biasa oversize sama makanya pinnya juga Makanya. Iya, yang enggak sama kak. sakitin mata, baby pink soft.
Ada role model nggak? Ibuin siapa? Nggak ada. Aku suka mix and match sendiri, suka banget. Jadi ngeliat-ngeliat aja, oh yang lagi tren ini, sekarang lagi tren ini, udah aku cari yang warna ini, dipaduin, celananya linen, bahan atasnya, gas ini yang pink, bawahnya dalamnya apa gitu aja sih. Kacamata harus di atas. Kacamata nggak juga tadi, kacamata iya sih, simple ya kalau di kacamata ya. Soalnya ada kacamata yang untuk sunblock, sunglass dan di bawahnya ini tuh aku untuk baca kan, jadi ini plus Oh, lensanya lucu. 1,5. Jadi kalau misalnya kayak gini, nah ini pas aku ingat ini jelas, pas lagi baca ini juga jelas handphone gitu. Oke? Boleh kasih lihat ke kamera dong, udah sedikit top shot. OTD. Oh ya, Baik, sebaliknya. thank you. Nanti akan hadir lagi mediasi. Iya, insya Allah sih, aku pengen banget ya. Ini sih kita boleh tuh. Boleh loh, kita orang luar. Boleh ya? Seenggaknya ketemu sama prinsipalnya. Harapannya ketemu sama Prinsipalnya ya. Bener juga sih. Ya udahlah. Oke nih, Mas siapa Balik sih ya, namanya? Abi. Oh ya, oke Abi, thank you ya. makasih ya. Thank you. Sukses. Oke, ih panjang banget live kita.